Oke anak-anak, setelah kemarin kita sudah mempelajari prinsip dasar dari klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup itu bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa kingdom. Ya. Ada sistem klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Robert Whittaker, ada juga sistem klasifikasi 6 kingdom. Jika kalian masih belum memahami tentang ciri-ciri dari setiap kingdom, silakan kalian lihat lagi video yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang taksonomi makhluk hidup ya. Jadi kita akan lihat bagaimana makhluk hidup itu kita kelompokkan ke dalam beberapa tingkatan takson ya. Jadi kemarin yang kita pelajari kemarin kingdom. Oke, kingdom ya. Itu adalah urutan takson pertama ya. Kingdom itu adalah urutan takson yang pertama. Jadi kingdom. Oke. Itu urutan takson yang paling tinggi adalah kingdom. Semua makhluk hidup terbagi ke dalam 5 kingdom. Jadi dia pasti akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 5 kingdom. Atau kalau kita pakai sistem klasifikasi 6 kingdom berarti ke salah satu dari 6 kingdom. Nah, kingdom itu anak-anak bisa kita bagi menjadi beberapa filum. Jadi konsepnya gitu ya. Filum dibagi menjadi beberapa kelas, kelas dibagi menjadi beberapa ordo, ordo dibagi menjadi beberapa famili, famili dibagi menjadi beberapa genus, dan genus dibagi menjadi beberapa spesies. Ya, jadi sistemnya bentuk diagram. Semakin ke bawah semakin banyak ya, anggotanya. Jadi kalau kingdom itu cuma ada 6, nanti filum masing-masing kingdom punya beberapa filum gitu ya. Masing-masing filum dia punya beberapa kelas. Nah, sekarang coba kita lihat contoh dari taksonominya manusia. Dari taksonominya manusia. Manusia itu kingdomnya masuk ke dalam kingdom animalia. Ya, animalia. Kingdomnya namanya kingdom animalia. Nah, itu kingdomnya manusia adalah kingdom animalia. Oke. Kemudian kingdom animalia itu punya beberapa macam filum. Salah satu nama filumnya adalah ini, chordata ya, chordata. Chordata. Jadi manusia adalah filumnya itu filum chordata. Kemudian filum chordata itu ada beberapa kelas ya. Jadi di filum chordata itu ada beberapa kelas, ada kelas mamalia, ada kelas aves, ada kelas reptilia, ada kelas pisces, dan ada kelas amfibi. Nah, kalau manusia dia masuk ke dalam kelas mamalia, gitu ya. Kemudian di kelas mamalia itu juga ada beberapa ordo, ya. Ada beberapa ordo. Kalau manusia ordonya adalah ordo primata. Ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya primata. Oke, kemudian ordo terbagi menjadi beberapa famili. Kalau manusia itu masuk ke dalam famili Hominidae ya. Hominidae. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya Hominidae. Ya, ini ada di modul yang saya bagikan. Silakan dipelajari lagi. Kemudian famili Hominidae itu terbagi menjadi beberapa genus. Kalau genusnya manusia Homo sapiens itu Homo ya. Homo ya. Jadi Homo ini adalah nama dari spesiesnya nama dari genusnya mamalia, Homo ya. Kemudian Homo di dalam genus Homo itu ada beberapa macam spesies. Ada Homo sapiens, ada Homo erectus, ada Homo neanderthal ya. Jenis-jenis manusia lain sudah punah, sekarang hanya tinggal satu, yakni spesies kita, yaitu Homo sapiens ya. Lah, tingkatan-tingkatan inilah yang kita sebut sebagai takson ya. Kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies itu disebut sebagai takson gitu ya. Takson, tingkatan takson tertinggi adalah kingdom dan tingkatan takson terendah adalah spesies. Ya, insya Allah kalian bisa memahami itu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara memberikan nama sebuah spesies. Jadi nulis nama spesies Homo sapiens ini ada aturannya ya. Ada aturannya, tidak boleh sembarangan karena ini sudah kesepakatan ilmuwan di seluruh dunia. Nah,
Caranya begini. Jadi kalau memberikan nama spesies itu harus dua kata. Jadi nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama, kata kedua. Kata pertama menunjukkan nama genus. Jadi ini. Kan manusia namanya Homo sapiens ya. Nah, kata pertama ini adalah nama genusnya. Ini kan genusnya Homo ya. Kemudian kata yang kedua menunjukkan petunjuk spesies. Petunjuk spesies. Kata kedua menunjukkan epitet spesifik atau petunjuk spesies. Lah bedanya kalau kata pertama itu huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Homo. Nah, enggak boleh pakai huruf kecil gini. Huruf kecil gini enggak boleh ya. Karena dia menunjukkan nama genus. Huruf pertamanya harus huruf besar. Sementara kata kedua itu ditulis seluruhnya dengan huruf kecil ya. Misalkan tadi kan petunjuk spesiesnya manusia kan sapiens ya. Sapiens. Nah, semuanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, semuanya huruf kecil. Kemudian kedua kata kalau misalkan diketik ya berarti dicetak miring. Tapi kalau ditulis tangan karena agak susah untuk menulis miring ya. Jadi boleh digaris bawah. Misalkan tadi Homo sapiens. Homo sapiens. Di garis bawah, gini ya. Ini sudah aturan yang berlaku di seluruh dunia. Nah, ini kedua kata ini ditulis dengan huruf Latin atau nama lain yang dilatinkan. Misalkan harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera itu kan Panthera tigris sumatrae ya. Ini tiga kata karena kata yang ketiga itu menunjukkan subspesies ya. Tapi kamu tidak perlu mengenal itu dulu. Yang penting yang dua kata dulu ini. Jadi harus diingat keempat aturan dari penulisan nama spesies ini. Karena nanti ini selama kamu mempelajari tentang makhluk hidup pasti sistem penamaan binomial nomenklatur ini akan terus dipakai. Ini konsep yang sangat sederhana, tapi banyak siswa itu sering melupakan cara penulisan nama spesies. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya ya. Ini tadi ya. Ini contoh manusia, nama spesiesnya adalah Homo sapiens. Kata pertama lihat ditulis dengan huruf besar, yang lain huruf kecil, kemudian dicetak miring. Kemudian ini harimau. Harimau juga demikian, ada dua kata, Panthera dan tigris. Berarti dia genusnya adalah Panthera. Genusnya Panthera, spesiesnya Panthera tigris. Oryza sativa, berarti genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa, gitu ya. Homo sapiens genusnya Homo, spesiesnya Homo sapiens. Semua ditulis dengan huruf miring dan hanya kata pertama yang dituliskan dengan huruf besar. Itu ya anak-anak ya.